Bang, belajar hari ini Ibu kita akan testing terlebih dahulu ya. Terus semangat, biar semuanya semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik Bang, silakan keluarkan dulu bukunya. Algoritma, ada data, ada pola, itu adalah pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran komputasional. Di minggu ini kita akan membahas tentang pembelajaran komputasional dengan prinsip pola. Kita akan mendalami pembelajaran komputasional dengan prinsip pola, yaitu di situ ada data, ya, nanti ada abstraksi di dalam kegiatan yang berprinsip pola. Pembelajaran komputasional dengan prinsip pola itu berarti pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan kemampuan anak-anak, ya, anak-anak atau peserta didik dalam mengenal dan menganalisis data. Jadi di sini pembelajaran komputasional dengan prinsip pola itu berarti memperdalam pengetahuan kalian untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menganalisis data. Data itu bisa berupa umur, ya, terus kemudian ada berapa jumlah siswa di dalam kelas. Itu bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran komputasional dengan prinsip pola, ya. Jadi kita harus berpikir seperti komputer, ya. Kita harus bisa menghitung. Kita bisa bersama-sama dengan laptop atau komputer itu menulis atau menghitung data. Jadi komputer atau laptop ini kita tugaskan, kita ketik apa yang mau kita cari, data apa yang mau kita cari. Berarti komputer ini bisa mengeluarkan hasil sesuai yang kita perintah. Kita ketik tuh di situ. Kita mau apa? Data apa? Data penduduk Bengkulu Selatan, khususnya Kecamatan Kejurang di tahun 2025 atau 2024. Itu nanti komputer akan mengeluarkan data sesuai dengan yang kita perintahkan. Dari pengenalan pembelajaran komputasional dengan prinsip pola. Pengenalan pembelajaran ini manfaatnya sangat banyak untuk peserta didik, khususnya pada zaman sekarang ini, zaman modernisasi, karena peserta didik diharuskan mengetahui, ya, kita bisa menjadi sesuatu yang lebih dari orang lain dengan menggunakan prinsip pembelajaran komputasional. Kalau kita bisa menguasai komputerisasi, kita akan lebih sedikit maju dari orang lain. Karena berpikir komputasional itu berarti mengajak kita untuk berpikir
berkelanjutan, nggak ada hubungannya, berarti itu salah. Kemudian manfaat yang ketiga, kita menggunakan algoritma dan teknik komputasional untuk mengenali pola dalam data. Polanya seperti apa sih data ini? Polanya naik atau turun, ya, atau tetap. Di situ dalam pembelajaran komputasional kita bisa menganalisis data itu berubah, ada kemajuan, ada peningkatan, ada mengalami penurunan. Itulah manfaat kita belajar atau pendekatan pembelajaran komputasional. Selain itu yang terakhir manfaatnya kita bisa memutuskan suatu masalah dengan baik. Itu tadi manfaat atau kegiatan yang bisa kalian ambil hikmahnya dari pembelajaran kita, pembelajaran komputasional dengan prinsip pola. Sekarang Ibu akan membahas tujuannya. Apa sih tujuan kalian belajar pembelajaran komputasional dengan prinsip pola? Tujuannya kalian belajar tentang komputasional itu bisa mengenali dan menganalisis pola dalam data. Seperti yang tadi sudah Ibu katakan sebelumnya, polanya itu seperti apa? Polanya berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus, atau memang satu-satu. Pola yang ini satu, yang ini seperti ini, tidak secara terus menerus. Kemudian yang kedua, kita menggunakan algoritma dan teknik komputerisasi atau komputasional untuk mengenali pola dalam data. Algoritma itu berhubungan biasanya dengan apa? Matematika, berhitung, fisika, kimia, itu nanti berhubungan dengan algoritma. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah membuat model dan simulasi percobaan, ya. Membuat simulasi atau model pembelajaran untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pola data. Kita ada masalah nih ya tentang umpama data masyarakat Lugersam. Ada ketidakcocokan antara pendata satu dengan pendata yang kedua. Jadi gimana itu? Kita ketemukan dua-duanya, kita cari selisihnya sehingga kita bisa menemukan pemecahan masalah. Karena solusi itu memang harus kita cari. Kalau memang tidak kita cari, tidak akan menemukan solusi. Masalahnya tidak akan selesai. Ya, itu salah satu tujuan kita menggunakan pembelajaran komputasional dengan prinsip pola. Kemudian tujuan yang ketiga dalam pembelajaran komputasional dengan prinsip pola itu, maaf yang keempat meskipun itu kita menganalisis, mengevaluasi
polanya itu jangka panjang atau jangka pendek. Kalau dalam 1 bulan 30 hari kita mengalami panas lebih banyak, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kita mengalami musim kemarau. Dengan data apa? Data pada hari atau cuaca yang panas itu lebih lama dibanding hari yang penghujan dalam 1 bulan tersebut. Itulah kita mengukur pola cuaca. Jadi kita bisa menentukan nih, kita bisa mengambil keputusan. Ya, dengan kita belajar pembelajaran komputasional, kita bisa mengambil keputusan. Oh, pola cuaca yang panas lebih panjang daripada cuaca musim hujan. Berarti bisa kita simpulkan, kita mengalami musim kemarau. Karena apa? Cuaca panas lebih panjang atau lebih lama dibanding cuaca musim hujan. Bisa dipahami? Jadi pembelajaran hari ini bisa kita refleksikan. Kalau kita mempelajari pembelajaran komputasional, maka